Hai Tribuners, senang sekali saya Injelita Karur. Saat ini kita akan berbincang-bincang bersama dengan Bapak Bupati Kepulauan Sangihe, yaitu Bapak Bupati Jabez Ezar Gahana SEME. Halo, selamat malam Bapak. Selamat malam. Apa kabar nih Pak? Baik, salam sehat. Salam sehat, oke. Nah, Tribuners, kita akan membahas ya makna dari perkawinan adat Sangihe dan juga perasaan dari Pak Bupati nih setelah pernikahan putra Bapak Bupati yang telah terlaksana pada hari Minggu 27 Maret 2022. Nah, seperti apa nih Tribuners, kita juga akan tanya-tanya mengenai Kabupaten Kepulauan Sangihe ini bersama dengan Bapak Bupati. Langsung saja nih Pak, mengenai kan kita sudah melihat juga ya Pak prosesi pernikahan secara adat Sangihe nih Pak. Nah, bagaimana nih Pak dari perasaan Bapak Bupati juga setelah pernikahan putra Bapak secara adat yang dilakukan pada hari Minggu 27 Maret nih Pak? Iya, terima kasih. Saya harus mengakui bahwa kalau ditanya soal perasaan, sungguh sangat senang dan gembira. Pertama, sukses dalam pelaksanaan kegiatannya, sukses dalam penampilannya, sukses dalam pengelolaan narasi maupun dengan cuaca terlebih ya. Karena beberapa hari yang lalu cuaca sini kan hujan. Tapi hari ini puji Tuhan cuacanya sangat mendukung, cerah dan memberikan ruang bagi kami keluarga dan masyarakat dapat melaksanakan agenda itu dan masyarakat dapat menyaksikan langsung. Ya benar Pak. Jadi Injil tadi juga sempat mengikuti nih Pak prosesi pernikahan secara adat juga dan memang adat itu tetap harus dikembangkan ya Pak dan masih harus dilestarikan juga ya Pak dalam adat pernikahan ini. Nah, untuk rencana ke depan nih Bapak Bupati terhadap perkawinan adat di Sangihe ini seperti apa nih Pak? Iya, memang salah satu hal yang menjadi pergumulan kita di Sangihe adalah pelaksanaan perkawinan adat. Ini sudah catatan saya sudah berapa puluh tahun ini belum ada yang mau melaksanakan. Memang persyaratannya sangat berat. Sangat berat itu karena tuntutan daripada adat itu sendiri bagi pengantin. Itu dengan segala persyaratannya. Banyak ya Pak persyaratan? Banyak sekali persyaratannya. Itu yang menjadi problemnya. Namun kita berharap juga kita tidak menyerah di situ. Kita tetap menunjukkan bahwa perkawinan adat ini kita akan berusaha untuk dilaksanakan. Kita tawarkan kepada masyarakat supaya ada yang mau melaksanakan perkawinan adat ini dalam berbagai pendekatan. Mungkin karena ada sesuatu halangan terhadap kedua pengantin, apa yang bisa dilewati. Itu proses-prosesnya. Jadi memang sebelumnya Pak belum ada yang melakukan prosesi adat pernikahan. Sudah lama yang belum ada yang. Sementara dalam pendekatan dari masyarakat sendiri untuk jika ada yang mau ya Pak ya, bisa dilakukan. Nah, itu untuk persyaratannya seperti apa sih Pak? Memang persyaratannya itu pertama pemenuhan adat, kedua kesiapan keluarga, dan yang paling berat adalah kesiapan dari kedua mempelai. Oke. Jadi memang harus ada semuanya harus benar-benar siap harus dipersiapkan dan harus terbuka dengan Dewan Adat. Oke. Nah, bisa diceritakan nih Pak makna dan juga tujuan diselenggarakan prosesi perkawinan adat Sangihe ini Pak? Iya, tadi itu pemaknaannya kawin adat itu tadi adalah pertama terkait dengan prosesi. Prosesi pertama adalah
sebenarnya itu prosesi untuk 3 kali. Pertama adalah masuk minta, kalau kita bilang di sini jalan suara. Jalan suara. Masuk minta, makanya yang laki-laki datang ke rumah perempuan. Baru yang kedua balas suara. Balas suara yang perempuan datang ke rumah yang laki-laki menyampaikan apakah suara yang minta suara ini apakah dijawab iya apa tidak. Kalau dijawab iya, baru yang ketiga sepakat dengan perkawinan. Itulah yang tadi makanya ada bolak-balik prosesi sampai 3 kali. Itu yang ketiga itu adalah menceritakan bahwa kedua orang tua dan kedua mempelai sepakat untuk melanjutkan pembicaraan itu kepada proses perkawinan. Perkawinan. Iya. Wah, menarik banget. Dan Injil tadi juga lihat nih Pak, dalam prosesi yang dilakukan juga diiringi dengan tari-tarian iya. ya, tentunya, dan juga musik-musik yang ada di Sangihe ya Pak ya. Wih, mantap banget nih Tribuners. Nah, apa nih Pak harapan Bapak Bupati terhadap perkawinan secara adat ini Pak? Iya, pertama sebagai daerah adat, kita di Sangihe ini kan dikatakan sebagai daerah adat. Daerah adat dikendalikan dengan kebudayaan. Nah, dua hal ini harus kita tingkatkan, kita pelihara, kita gali, dan kita kembangkan untuk dijadikan sebagai konsumsi dan sebagai produk yang harus kita kembangkan di tengah-tengah masyarakat, apalagi ketika kita menghadapi kemajuan-kemajuan yang ada. Jangan sampai budaya kita ini terkikis dengan kemajuan zaman, mengabaikan hal-hal yang di masyarakat ada budaya yang sangat kaya di daerah ini. Iya. Jadi memang itu harus diingatkan lagi nih kepada para yang ada di Sangihe juga ya Pak ya, untuk bisa lebih melestarikan dan jangan lupa terhadap adat yang ada di Sangihe ya Pak. Nah Pak, apa yang telah dan akan dilakukan Bapak Bupati nih terhadap pelestarian budaya dan adat yang ada di Sangihe? Iya, cukup banyak hal yang kita jaga, pengembangan budaya, kemudian juga adat istiadat. Pertama juga kita harus mengakui pergeseran terhadap dunia kemajuan zaman mengikis beberapa hal-hal yang terkait dengan kondisi masyarakat kita. Contohnya bahasa daerah. Jadi bahasa daerah sudah mulai tidak lagi dicintai oleh masyarakat. Sehingga saya selaku bupati memprogramkan setiap hari Jumat seluruh elemen masyarakat menggunakan bahasa Sangihe. Itu baik pelayanan publik, di kantor, di sambutan pemerintah, apa saja menggunakan bahasa Sangihe. Untuk supaya mencintai bahasa Sangihe. Itu. Begitu juga untuk kita di sini kan di Sangihe meletakkan budaya untuk saling menghormati sangat-sangat luar biasa. Karena kita di sini contohnya untuk memanggil nama untuk kakak beradik itu jarang. Kita ada struktur keluarga kita, kalau yang paling tua dipanggil Yakang, yang nomor 2 dipanggil Ara, yang nomor 3 dipanggil Ari, yang paling terakhir dipanggil Hembo. Jadi ada struktur urutan keluarga itu adalah menandakan untuk menghormati terhadap satu dengan yang lain dalam kehidupan keluarga. Jadi tidak boleh memanggil nama. Nama itu hanya untuk dalam konteks formal. Tapi dalam hari-hari itu memanggilnya adalah dengan sebutan tadi. Ada struktur di tengah-tengah keluarga. Jadi ini boleh Pak kalau misalnya dari luar daerah ke sini belajar bahasa Sangihe. Oh iya, dengan senang hati. Ini mau juga belajar nih. Kalau untuk belajar bahasa Sangihe, menurut Bapak Bupati mudah atau susah ya, susah. Pak? Kita sendiri susah juga, kita sendiri agak kesulitan. Tapi kalau ada kemauan pasti itu. Pasti bisa. Apalagi kalau setiap hari dicoba latih-latih terus ya Pak ya. Dan memang juga Injil lihat juga karena memang sempat juga berkunjung ya Pak ya
melihat dari warga Sangihe juga yang menyambut juga cukup hangat. Bagaimana dari orang luar sendiri yang datang ke Kabupaten Kepulauan Sangihe ini disambut dengan hangat. Apalagi misalnya dari masyarakat sendiri yang menyambut dengan pakai apa ya Pak, dikasih makan gitu Pak. Jadi harus kitanya harus terima kasih gitu, dikasih makan. Jadi kita harus terima juga Pak, makan juga. Apalagi mengirim salam kalau dia pagi siom bae, siang tabea, malam bae. Nah, itu sudah sangat memberikan pendekatan ke masyarakat, ke kalau keluarga. Sedikit nih Pak, bahasa Sangir nih Pak, misalnya terima kasih apa tuh? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kalau tabea tadi? Tabea itu siang hari. Siang hari. Selamat siang itu tabea. Kalau selamat malam, malam bae. Malam bae. Kalau selamat pagi, siom bae. Tapi Bapak Bupati sudah lancar semua Pak bahasa Sangir? Kalau kita kan orang sini. Jadi sudah lancar. Begitu. Wih, mantap. Tapi Pak, kalau ini masih mau belajar dulu nih Pak. Oke nih Pak. Nah, untuk dari Bapak Bupati sendiri juga kan kita melihat ya Pak, sempat juga kemarin beberapa hari lalu Injil sempat pergi ke salah satu pameran juga. Di situ tuh komunitas dan juga anak muda sendiri yang membuat pameran sendiri. Nah, kalau dari Bapak Bupati sendiri melihat anak-anak muda yang mengembangkan pelestarian ataupun budaya yang ada di Sangihe ini seperti apa nih Pak? Iya, memang anak-anak muda kita cukup punya potensial dan kita memberikan ruang. Kita memberikan ruang, ada beberapa tempat selain di sana, ada juga di tempat di 2 lantai kantornya Dinas Perpustakaan. Sudah berapa kali kami lakukan kegiatan-kegiatan. Ketika pandemi pun kami melakukan itu. Mendorong kita punya anak-anak muda yang baik teater maupun seni lukis, seni budaya, mereka berkolaborasi sehingga akan memunculkan usaha-usaha mikro terhadap anak-anak kita yang jualan kue, jualan kopi, jadi semua akan buka kedai juga. Iya, buka kedai. Menarik ya Pak. Jadi memang dilihat di Sangihe ini anak muda yang lebih semangat gitu dalam mengembangkan juga adat dan juga budaya. Itu yang harus kita lihat juga ya Pak di luar sana bagi siapa saja anak-anak muda, bahwa kita harus melestarikan adat dan budaya kita sendiri ya Pak ya. Itu jangan sampai kita lupa ya Pak ya. Nah Pak, mengenai adat dan juga budaya nih Pak, tentang kuliner nih Pak, kuliner di Sangihe nih Pak. Makanan apa nih yang Bapak suka kalau di Sangihe? Kalau di Sangihe ini kuliner kita kan ada kuliner lokal. Ada sagu, ada ubi kayu, ada ubi jalar, ada talas, ada pisang. Nah, ini kuliner kita ini biasanya kita punya program di kabupaten ini. Selasa Jumat itu no rice. No rice ini semangatnya adalah memberdayakan petani lokal supaya produk ubi, sagu, pisang, ubi jalar, talas ini dijual ke masyarakat karena ini hasil petani. Kalau beras kan dari impor kita. Nah, jadi kita mengurangi pengeluaran masyarakat untuk membeli barang impor, kita akan dorong untuk membeli barang produk lokal. Nah, itu yang olahan-olahan lokal. Itu sudah diterapkan? Itu sudah 3 tahun ini. Iya, sudah 3 tahun berjalan ini. Semenjak pandemi kemarin juga, sebelum pandemi kita sudah laksanakan. Masyarakat menerima itu? Masyarakat menerima karena memang itu yang ada di masyarakat. Wah, menarik banget. Jadi kalau dari Bapak Bupati, sagu Bapak suka juga? Oh iya. Sagu ya Pak ya. Sagu, ubi semua ini. Semua. Mantap banget nih Pak. Jadi menarik banget ya Pak. Jadi untuk para teman-teman atau tribuners yang di luar sana yang mau datang ke Sangihe, kuliner jangan lupa ya Pak, sagu. Iya, kita. Sagu. Kalau makanan yang berat-berat nih Pak, apa nih yang Bapak suka? Makanan seperti lauk-lauk. Iya, ikan lah. Ikan ya Pak. Iya.
ikan dengan sagu dengan ubi sudah sangat-sangat sehat itu. juga ya Pak ya. Nah, sehat. Itu menghindar segala penyakit ya Pak Betul. ya. Oke. Nah Pak, semenjak dalam adanya pandemik ini juga Pak, ada tidak Pak olahraga yang Bapak lakukan? Iya, kalau ini sama pandemik olahraga sepeda. Sepeda. Oh Bapak suka naik sepeda? Ya, sepeda dengan teman-teman OPD atau ke kebun. Ya, kita ninjau kebun masyarakat. Bukan kebun saya, kebun masyarakat. Mereka tanam apa, nah, kita ninjau. Wih, mantap itu Pak. Sepeda, pergi ke kebun juga masyarakat sambil mendekat pada masyarakat mengetahui juga ya Pak. masyarakat masalah di kebun. Nah Pak, mengenai juga ini destinasi pariwisata ya Pak di Sangihe ini. Banyak ternyata Pak destinasi pariwisata yang ada di Sangihe. Kalau menurut dari Bapak Bupati sendiri, tanggapan destinasi perkembangan yang ada di Sangihe itu seperti apa? Kita sebenarnya sebelum pandemik sudah mulai dieksplor. Tapi ketika pandemi kemarin ini yang kita akan memang tadi kita problem tadinya sebelum pandemi kita mau eksplor pariwisata, kita terbentur dengan sarana prasarana. Contohnya hotel. Tapi ketika sekarang sudah ada hotel, berarti tugas kita harus kembali mengeksplor lagi bahwa jualan ada hotel bintang 14 ini sudah memberikan jaminan bahwa di Sangihe sudah ada fasilitas yang memadai. Nah, terhadap potensi kita cukup banyak sekali kita potensi wisata alam, khususnya alam laut yang sangat-sangat memadai untuk dikunjungi oleh para wisatawan. Nah, mengenai destinasi pariwisata yang ada di Sangihe nih Pak Bupati, sudah pernah pergi kemana nih Bapak Bupati? Atau destinasi pariwisata yang ada di Sangihe yang terfavorit? Iya, yang kita kan punya ikon itu underwater volcano. Underwater volcano itu di dekat Mahengetang itu kedalamannya cuma 6 meter. Kalau air turun juga sampai 2 meter. Itu kita sudah kunjungi, kita sudah boleh snorkeling di situ, tapi hanya ngelihat ke pundangnya batu-batu. Tapi kita diving juga sangat bagus, terumbu karangnya, ikannya, kalau itu sudah. Kalau juga ada kita punya spot khusus untuk snorkeling, Pulau Madaku itu sudah sangat-sangat sering. Dan di mana spot-spot yang ini kita sudah berusaha untuk kita mengunjungi dan supaya kita lebih tahu. Oke, jadi memang harus bagi para Tribuners ataupun teman-teman yang ada di luar sana jika ingin ke Sangihe ya Pak ya. Banyak sekali destinasi pariwisata yang ada di Sangihe ya Pak ya. Yang bisa dinikmati dan juga sangat-sangat banyak di dalam laut maupun di gunung. Iya, dan pastinya indah sekali apalagi kalau di puncak Pak, lihat ya Teluk Sangihe, Kota Tahuna dapat kelihatan juga. Nah, demikian nih Tribuners perbincangan saya bersama dengan Bapak Bupati tentunya mengenai adat dan juga bagaimana makna dari tujuan adanya adat dan juga budaya yang ada di Sangihe. Nah, Tribuners kita akan mengakhiri perbincangan kita kali ini dan tentunya sebagai closing statement dari Bapak Bupati, untuk sebagai closing statement kita yang terakhir nih Pak, apa pesan Bapak Bupati terhadap anak muda terkait pelestarian budaya dan juga adat yang ada di Sangihe nih? Silakan. Iya, bagi adik-adik anak-anak muda yang ada di Sangihe, kalau kita mau maju, jikalau kita daerah kita mau berkembang, mari salah satu proses adalah jaga budaya, tingkatkan kualitas kebudayaan kita dan potensi yang ada di daerah kita. Disinilah kita dapat memanfaatkan apa yang ada di Kabupaten Sangihe. Oke, terima kasih Bapak Bupati untuk waktu dan kesempatannya nih Pak. Sudah boleh berbincang-bincang nih Pak ya. Nanti Injil belajar bahasa Sangihe ya Pak ya. Oke, demikianlah Tribuners perbincangan saya bersama dengan Bapak Bupati Kepulauan Sangihe, Bapak Bupati Jabes S. Sargahana.
Saya Injilita Karur, pamit undur diri. Terima kasih dan salam sehat.